Jangan gerak. Pak Ji, tolong selesaikan uang putus. Uang putus apa? Aku jadi pengganti Su Wenwen 5 tahun. Hari ini kontrak selesai, kita pisah baik-baik. Ini 10 juta. Aku mau lanjut kontrak. Siapa yang mau terus main pura-pura sama kamu? Selamat tinggal Ji Ming Chuan. Paman Ma. Mana Yun Ruyan? Nona Yun sudah pergi pagi-pagi tadi. Sudah pergi. Yun Ruyan. Walau harus bolak-balik seluruh Jiangcheng, harus temukan dia untukku. Akhirnya bebas lagi. Malam ini aku mau pesta. Ini kan Nona Yun. Kenapa malah ketemu dia? Ini kan Nona Yun. Maaf, Anda salah orang. Bukankah Ji Ming Chuan biasanya sangat memanjakanmu? Kenapa mengizinkanmu ke tempat begini? Aku dan Ji Ming Chuan sudah nggak ada hubungan apa-apa. Minggir. Oh ya? Jadi mau jadi cewekku? Tuan muda, orang kita tahu Nona Yun ke Blue Jazz KTV. Yun Ruyan. Berani-beraninya kamu ke tempat itu di belakangku. Mau cari mati ya? Siapa sih yang nggak tahu Jiang punya banyak cewek? Aku nggak ikut-ikutan lah. Aku jauh lebih baik dari dia. Mau coba kekuatanku. Tuan Jiang, jaga sikapmu. Kalau kamu terus begini, aku akan teriak. Tak sangka Tuan Muda Jiang juga. Pernah ditolak wanita. Jarang terjadi, ya. Sudahlah, Jiang. Kalau kau ganggu dia, Ji Ming Chuan takkan diam. Kau kira kau siapa? Cuma mainan Ji Ming Chuan. Dia bayar berapa? Aku kasih 2 kali lipat. Uang macam kamu kotor. Aku ogah. Apa kau bilang? Sepertinya hari ini aku harus membuatmu jera. Kau kira aku lemah? Ya. Hari ini kita ajak dia bersenang-senang. Siapapun yang bisa menaklukkannya akan dapat proyek properti Jin Mingshan dariku. Jiang Shao memang dermawan. Pantas saja jadi wanita yang bisa bikin Ji Ming Chuan betah 5 tahun. Benar-benar luar biasa. Jangan sentuh aku. Minggir. 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 Jangan pegang aku. Minggir. Cepat, kalian ayo serang. Seseorang bantu. Mulai hari ini, semua bisnis mereka dengan grup G diblokir total. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Yun Ruyan, kamu makin berani. Berani kabur ya? Tuan Ji, terima kasih sudah menyelamatkanku. Tapi hubungan kita sudah selesai. Selama ini. Aku sudah kumpulkan uang buat nenek. Mulai sekarang aku pergi. Jangan pergi. Ada apa lagi? Aku mau perpanjang kontrak. Aku nolak. Kamu baru aja buat marah Jiang Jun. Dia preman paling kuat di Jiangcheng. Tanpa perlindungan dariku,
Kamu pikir bisa bertahan di Jiangcheng? Jadi, perpanjang kontrak denganku itu satu-satunya pilihanmu. Jiming Chuan. Kamu segitu nggak mau aku pergi. Jangan-jangan beneran jatuh cinta. Kamu suka aku ya? Kak Chuan. Siapa dia? Wen kok kamu balik? Kak Chuan. Kalian Oh, aku nggak kenal dekat Jiming Chuan. Kalian aja yang udah ngobrol. Aku pergi dulu. Orangnya akhirnya balik. Kamu nggak akan ganggu aku si pengganti lagi kan? Kak Chuan, aku udah balik. Kamu nggak seneng ya? Kamu capek perjalanan jauh. Aku suruh Pak Ma antar kamu pulang istirahat. Kak Chuan, tiap hari aku mikirin kamu selama ini. Boleh nggak aku nginep di rumahmu malam ini? Kurang pas. Kak Chuan, kamu dulu nggak pernah segini cuek ke aku. Kamu masih marah sama aku ya? 5 tahun lalu aku putus sama kamu buat kuliah ke luar negeri. Maaf ya. Enggak kok. Aku nggak mau pergi lagi setelah balik kali ini, boleh kan? Enggak kok. Gara-gara cewek tadi ya? Kamu sama dia itu apa sih? Kamu tahu aku nggak suka orang tanyain urusan aku. Istirahat cepat ya. Kak Chuan. Jiming Chuan, aku nggak bakal biarin orang rebut kamu. Hei Ming Chuan, sini deh. Bu, Barusan aku dan Wen udah sepakat. Besok kalian tunangan. tunangan? Kenapa soal sepenting ini nggak tanya pendapatku? Aduh, dulu kamu pernah bilang, nggak mau nikah kecuali sama Wen kan? Sekarang dia akhirnya balik. Kalian udah lewati masa sulit, langsung aja urus nikahan, sudah diputuskan. Bu, Tidak ada negosiasi. Jangan kira aku nggak tahu, kamu masih mikirin perempuan itu. Cepat nikah sama Wen, baru mama tenang. Tenang, aku tahu kok. Kamu Yun Ruyan kan? Ku dengar selama 5 tahun aku pergi. Kamu yang rawat Kak Chuan untukku. Miss Su, langsung saja bicara. Aku dan Kak Chuan akan tunangan. Nanti ku harap kamu bisa datang ke acara tunangan kami. Miss Yun, Bukankah ini musuhnya Jiming Chuan? Kenapa dia juga datang? hari ini Jiming Chuan tunangan sama cewek lain. Kamu nggak rela ya? Tuan Sen, urusanku nggak perlu kamu pusingin. Gini aja, kita bikin kesepakatan. Aku bantu kamu rebut Jiming Chuan. Kamu jadi mata-mataku gimana? Menurutku tawaran ini oke. Tapi aku nggak tertarik. Ruyen. Kok kamu di sini? Tunangamu yang undang aku. Dia bilang asal aku datang ke acara tunangan kalian. Dia kasih aku 5 juta. Siapa sih yang nolak duit? Lagi pula, hubungan kita cuma transaksi. Nggak ada perasaan. Bener kok. Aku yang undang Nona Yun ke sini. Kupikir dia bakal senang kita akhirnya bersama. Makanya aku doakan kalian langgeng. Apa hubunganmu sama Shen Yifan? Belum cukup jelas? Nona Yun cepet banget cari cowok baru. Keren juga ya. Pantas saja kerja di bidang itu. Mau aku ajarin nggak? Biar Jiming Chuanmu nggak direbut orang. Kamu... Kak Chuan. Yun Ruyan, kamu sakit ya? Apa kamu tidur dengan siapa saja kalau dibayar? Pak Haji, tolong hormati saya. Kita sudah selesai. Bersama siapa itu hak saya? Yun Ruyan, kamu milik saya. Aku nggak mau kamu dekat pria lain. Jiming Chuan, kamu sakit ya? Kamu sudah punya tunangan masih ganggu aku? Kenapa? Mau aku jadi selingkuhanmu ya? Soal pertunangan, bukan aku yang atur. Jangan jelasin lagi. Si White Moonlight-mu masih nunggu. Cepat balik aja.
Yunruyan, hari ini aku bakal permalukan kamu di depan umum. Nama baikmu bakal hancur. Halo Nona Su, kapan orangnya tiba? Aku udah siap. Jangan panik, sebentar lagi. Kak Chuan, kenapa tadi kamu ninggalin aku? Enggak apa-apa. Upacara tunangan hampir mulai. Aku ganti baju dulu. Tunggu di sini ya. Nona, kamu baik-baik saja. Aku agak kurang enak badan. Tolong antar aku ke kamar 1 senang. Ya, Wen, kenapa masih di sini? Pesta tunangan segera dimulai. Di mana Ji Ming Chuan? Mungkin dia ke kamar mandi. Bantu aku cari dia. Aku naik ke panggung dulu. Oke. Terima kasih semua sudah datang ke pesta tunangan aku dan Ming Chuan. Tapi tak disangka ada orang berulah di acara penting seperti ini. Demi uang, dia tidur dengan siapa saja. Selanjutnya aku mau putar video. Lihat wajah aslinya. Astaga, kok bisa gini? Apa yang terjadi ini? Kok bisa? Astaga, kok bisa gini? Apa yang terjadi ini? Kok bisa? Ini kesepian banget. Tunggu dulu. Kenapa dia? Nona ini bilang dia nggak enak badan. Mau istirahat di kamar. Kasih aku kartu kamarnya. Aduh, Aduh, nggak bikin tenang deh. Kenapa? aku panas banget. Sepertinya Pak Ji benar-benar jatuh cinta pada Yunruyan. Kasihan banget si Wen, tunangan langsung diselingkuhi. Dengar-dengar Yunruyan sudah 3 tahun sama Pak Ji. Ternyata Pak Ji masih belum move on dari dia. Matikan itu buat aku. Kasihan banget si Wen. Hari tunangan dia malah diselingkuhi. Sudah lama dengar kabarnya. Si Yunruyan ini, dia sudah 3 tahun di dekat Bos Ji. Bos Ji memang masih suka sama dia. Kayaknya Bos Ji beneran jatuh cinta sama Yunruyan. Cewek ini emang keren banget. Matikan videonya. Sebenarnya ada apa? Kenapa perempuan itu nggak ke kamarmu? Bukannya kamar 106 ya? Gawat, ini kamar 101. Kamu anak durhaka. Kok bisa kamu lakukan hal kayak gini? Sekarang keluarga Ji kita sudah jadi bahan tertawaan sejangceng. Kamu puas sekarang? Bu, saya segera urus ini. Tante, jangan salahin Kak Chuan. Dia pasti nggak ngelakuin ini mau sendiri. Semua gara-gara wanita jalang ini. Kau harus kuhajar. Kau harus kuhajar. Bu, kenapa sih? Dia udah hancurin pestanya kamu sama Wen. Kamu masih bela dia. Apa sih yang dia kasih ke kamu sampai kamu begitu? Sungguh sial. Keluarga Ji sampai ketempelan orang sial begini. Bener-bener sial. Tante, jangan marah lagi. Marah bisa bikin sakit, nggak worth it. Ma, pasti ada yang aneh di sini. Iya, pasti ada yang mau menjebak aku. Nona Su, aku mau tanya, kenapa ada CCTV di kamar hotel? Dan kenapa rekaman CCTV itu malah muncul pas kamu lagi live? Apa semua ini nggak terlalu kebetulan? Aku nggak ngerti maksudmu. Harusnya akulah korbannya. Sebenarnya siapa korban di sini? Minumanku dikasih obat.
Kalau Ji Ming Chuan nggak datang tepat waktu, akibatnya bakal parah. Kamu sengaja dari awal. Ini cuma mau hancurin nama baikku kan? Nama baik? Kamu perempuan murahan, masih ngomong soal nama baik. Kamu cuma perebut suami orang. Kamu itu wanita liar. Cukup. Sudah. Wen, sejak kapan omonganmu jadi seburuk ini? Wen yang aku kenal. Bukan gini. Aku... Akhirnya kelihatan aslimu ya? Yun Ruyan, diam deh. Kak Chuan, dengar penjelasanku. Soal tunangan. Nanti dibahas lagi. Jangan. Apa sih bagusnya kamu, si wanita penggoda? Ma. Dasar wanita murahan, kuperingatkan jangan goda anakku lagi. Jangan ganggu keluargaku. Atau kamu bakal menyesal. Pergi sana. Ma. Goda anakmu? Aku nggak butuh itu. Kamu... Ruyan. Jangan pergi. Kalau kamu cari dia lagi, kita putus hubungan ibu anak. Ah. Ji Ming Chuan, jangan biarkan aku lihat kamu lagi nanti. Halo? Yun, Ruyan, ada klien besar mau datang. Draft desainmu sudah siap kan? Aduh, kayaknya flash diskku ketinggalan di rumah Ji Ming Chuan. Aduh, untung kuncinya belum aku buang. Jam segini Ji Ming Chuan belum pulang, harus cepat selesai. Chuan, kamu di rumah. Dia berani kasih obat ke Ji Ming Chuan. Apa Ji Ming Chuan nggak tertarik padanya? Kenapa dia belum pergi sih? Aneh. Bukannya Kak Chuan selalu suka bersih ya? Kenapa barang di sini berantakan? Udiskku. Kak Chuan, kamu pulang. Kenapa kamu di sini? Aku mau bicara sama kamu. Tapi kamu nggak ada. Jadi aku nunggu kamu di sini. Apa itu? Bilang aja. Santai aja, Kak Chuan. Capek ya. Minum air dulu. Jangan minum. Jangan diminum. Kalau kalian beneran lanjut, gimana aku dong? Aku nggak mau lihat kalian live. Aku nggak haus. Ada apa bilang aja. Aku sibuk. Kak Chuan, kamu bahkan nggak minum air yang kubawa. Kamu masih marah sama aku? Enggak. Minum aja. Kalau nggak minum ya berarti belum maafin aku. Kalau kamu nggak mau maafin, aku bakal sedih banget. Jangan dong. Perlu nggak aku keluar buat cegah? Tapi rasanya posisiku kurang pas ya. Aduh gawat, gimana nih? Udahlah, maju aja. Hari ini kamu datang mau bicara? Atau cuman bawa air buat aku? Kak Chuan, apa maksudmu? Jangan kira aku nggak tahu. Di acara tunangan, kamu masukin sesuatu ke gelas Ruyan. Sekarang mau ngulang lagi. Ji Ming Chuan cukup pintar. Ada hal nggak aku lakukan sampai akhir. Biar kamu nggak malu. Tapi bukan berarti aku bodoh. Keluar, aku nggak mau lihat kamu lagi. Kak Chuan, aku bener-bener nggak ada jalan lagi. Aku beneran cinta kamu. Aku seharusnya nggak di dalam mobil. Aku harusnya di bawah mobil. Ngapain sih? Dulu kamu sangat lembut dan perhatian. Tapi sekarang kamu malah begitu. Keluar. Soal tadi. Aku nggak mau ulangi lagi. Kak Chuan, jangan-jangan kamu beneran suka sama Yun Ruyan ya? Padahal dia cuma pengganti aku.
Kamu masih cinta aku kan? Ruyan nggak mirip kamu sama sekali. Benar. Mana mungkin aku seperti Yun Ruyan. Wanita genit itu. Aku tahu kamu masih pikirin aku. Maksudku, Yun Ruyan jauh lebih baik dari kamu. Apa? Aku nggak salah dengar kan? Di mata Ji Ming Chuan aku gini ya? Kak Chuan, kamu masih marah sama aku. Karena 5 tahun lalu aku pergi ke luar negeri. Aku minta maaf, oke? Paman Ma, tolong antar Nona Su keluar. Mulai sekarang, tanpa izin dariku, tak seorang pun boleh masuk kamarku. Baik, silakan Nona Su. Paman Ma, bajuku sudah disetrika? Sudah, semua beres. Semua sudah di lemari. Oke. Aduh. Hai. Kok kamu juga di sini? Aku balik cari sesuatu. Setelah ketemu aku pergi. Kamu cari ini? Iya, itu dia. Flash diskiku. Su Wen ngapain sih? Kak Chuan, aku nggak sengaja. Nggak sengaja. Berani mukul aku ya? Kamu kurang ajar, harusnya dipukul dong. Kak Chuan, tolong aku. Yun Ruyan, cukup. Kenapa? Kamu kasihan dia. Enggak. Nggak usah jelasin. Ini kuncimu. Aku pergi sekarang. Aku nggak bakal balik lagi ke sini. Kak Chuan. Udah, jangan nangis. Pergi. Aku belum save. Hah. Malam ini nggak tidur deh. Harusnya masih sempet. Sudah dapat data si Jalang itu belum? Aku pasti bikin dia bayar. Nona Su, kami temukan info Yun Ruyan, sekarang kerja di divisi desain Su Group. Su Group. Itu kan perusahaan keluarga aku. Yun Ruyan, masa enakmu selesai? Yun Ruyan, sudah jam segini masih tidur. Kamu anggap kantor ini rumah ya? Maaf Kak Wang. Semalam lembur sampai larut. Lembur karena kerjaanmu belum selesai. Mana desainnya? Desainnya sudah selesai. Dengar ya, klien hari ini sangat penting. Kalau ada masalah, kamu harus tanggung sendiri. Tenang saja Kak Wang. Aku yakin sama desainku. Sangat percaya diri. Oke deh. Kenapa masih bengong? Cepat siap-siap. Mau bikin bos nunggu? Kena masalah sama putri keluarga Su. Lihat saja gimana nasibmu di kantor. Bos kami sebentar lagi datang. Kamu bisa jelaskan konsep desainmu dulu? Oke. Silakan lihat dulu. Desain saya kali ini. Itulah desain saya. Terima kasih semua. Idemu kreatif banget. Aku sudah kirim desainmu ke bos juga. Dia akan bahas langsung kerja sama kamu. Tunggu dulu. Kok dia sih? Desain ini dicuri Yun Ruyan. Su Wen, jangan fitnah aku. Meski kita ada masalah pribadi, tapi kamu tetap nggak boleh ngomong ngawur di sini ya. Wakil manajer Zhang. Halo, saya Su Wen. Ternyata Nona Su, kamu bilang desain ini dicuri Nona Yun. Apa sebenarnya yang terjadi? USB tempat Yun Ruyan simpan desain. Rusak kemarin. Saya tak menyangka. Demi menjaga kerjasama, dia curi desainku. Jadi ini desain milikmu, Nona Su? Benar. Flash disk saya kemarin rusak. Tapi semalaman saya kerjakan ulang. Lembur, saya buat desain baru. Kalau kamu nggak percaya, cek aja CCTV. Masih ngeyel aja. Cuma semalam. Mana bisa bikin ulang desain? CCTV bisa buktiin apa? Siapa tahu kamu cuma acting. Desainku udah nempel di otakku. Buatku, bikin ulang itu gampang banget. Justru kamu bilang desainku hasil curian. Bukti kamu apa? Aku ini pewaris keluarga Su. Mana mungkin aku fitnah kamu di perusahaanku sendiri. Mau bukti ya?
Aku ada backup di flash disk. Untung aku suruh Syawang diam-diam kopi dulu. Wakil Direktur Zhang, ada 2 file desain. Isinya persis sama. Nggak mungkin. Desainku nggak pernah aku tunjukin ke siapapun. Nona Sukami sangat serius soal kerjasama ini, kami benar-benar serius. Lain kali tolong periksa dulu, baru hubungi kami lagi. Maaf, Wakil Direktur Zhang. Maaf sudah bikin Anda kecewa. Aku akan minta ayahku untuk urus ini dengan baik. Ayo pergi. Tunggu sebentar. Bos, ada masalah dengan kerjasama ini. Ternyata bos di balik kerjasama ini adalah Jiming Chuan. Menurutku desain ini bagus banget. Ayo tanda tangan kontraknya. Kak Chuan, aku tahu kamu paling baik. Kamu pasti tahu desain ini punyaku. Jadi kamu khusus datang bantu aku. Bener kan? Memang aku tahu siapa pemilik desain ini. Kamu. Sini. Tanda tangan. Kak Chuan, kamu salah deh. Desain ini punyaku. Jadi aku yang harus tanda tangan. 2 minggu ini. Setiap malam aku lihat dia begadang terus kerjain desain. Semua usahanya aku tahu kok. Desain ini milik Ruyan. Mana mungkin? Desain ini jelas punyaku. Kak Chuan, walau kamu nggak suka aku, kamu nggak bisa membela orang luar di depan mereka. Kamu terlalu blind si selingkuhan. Dengar-dengar Yun Ruyan ganggu hubungan Nona Su sama Tuan Ji, juga rusak acara tunangan mereka, kayaknya bener. Memang nggak tahu malu. Selingkuh pantas mati. Kalian tahu apa sih? Su Wenwen. Ini peringatan terakhir dariku. Cinta kita sudah mati 5 tahun lalu. Kalau hari ini ada orang ketiga, itu kamu. Tanda tangani. Kontrak ini diwakili oleh Yun Ruyan. Kalau aku tahu siapa yang main kotor, rebutkan kredit, tak akan kuampuni. Lihat apa? Masih mau kerja nggak? Yun Ruyan, aku tak akan biarkan kamu lulus. Jiming Chuan, kamu bermusuhan dengan Su Wenwen karena aku. Memangnya layak? Kamu milikku. Kamu sendiri bilang layak nggak? Jiming Chuan, kita udah nggak ada hubungan lagi. Maksud kamu apa? Dulu aku sama kamu cuma karena uang. Sekarang cewek favorit kamu udah balik. Kamu harusnya sama dia. Jangan ganggu aku lagi. Heh, lagi pula, kalian orang kaya, biasa cari yang selevel kan? Aku cuma orang biasa, nggak sanggup dapetin kamu. Tolong jangan cari aku lagi. Royan, kamu dapat kontrak sama G Group? Itu pencapaian besar loh. Pemilihan direktur segera dimulai. Aku yakin kamu pasti naik jabatan. Siapa tahu? Masih ada Su Wenwen. Aku mau umumkan sesuatu. Mulai sekarang, aku jadi direktur desain kalian. Kalian harus nurut aku. Bukannya katanya pemilihan adil? Udah, jangan bicara lagi. Dia anak bos besar. Aku kuliah 5 tahun di luar negeri. Di Milan, kampus top, sekolah desain fashion terbaik. Aku nggak cukup layak jadi manajer atas kalian. Tidak seperti orang biasa. Hidup mereka cuma berjuang di bawah. Kata-kata busu agak kelewatan nih. Kita semua juga cuma kerja di bawah. Kalau meremehkan kami, silakan kerja sendiri aja. Kamu datang ke kantorku. Bikinin aku kopi. Tugas utamaku desainer, bukan buat kerja kasar. Tugasmu cuma patuhi atasan. Kalau nggak mau kerja, silakan resign. Tapi aku jamin, di seluruh Jiangcheng nggak ada kantor desain yang mau terima kamu. Oh ya,
Katanya nenekmu butuh pengobatan. Biayanya pasti mahal ya. Uang dari Ji Mingchuan juga bakal habis. Nanti kamu mau gimana? Oke. Hook. Ah. Dasar mau bakar aku ya. Su Wenwen, jangan terlalu keterlaluan. Memang aku sengaja nindas kamu. Kenapa? Rebut cowokku di tempatku sendiri. Kamu masih punya muka ya? Aku bakal buat kamu menderita. Atau aku resign aja. Nggak bisa lawan ya hindarin aja. Nggak bisa. Menyerah gitu aja malu dong. Halo? Nona Yun ya? Nenekmu kritis mendadak. Harus ke RS sekarang. Aku segera ke sana. Kenapa kamu di sini? Rumah sakit suruh aku datang. Tenang saja, aku sudah atur semuanya untuk nenek. Pakai dokter jantung dan otak terbaik nasional. Buatkan operasi untuk nenek. Nenek akan baik-baik saja. Makasih. Tanganmu kenapa? Nggak apa-apa. Kena bully lagi sama Su Wenwen. Ayo kerja di G Group. Mau posisi apa aku atur. Pak Ji, terima kasih atas tawarannya. Tapi aku nggak perlu. Dokter, bagaimana nenek saya? Pasien sudah lewat masa kritis, tapi penyakitnya sudah stadium akhir. Rawat inap sudah tidak terlalu bermanfaat lagi. Saran saya dirawat di rumah saja. Bawa nenek pulang saja. Kamu bisa rawat nenek di rumah. Saya juga bisa bantu sediakan dokter dan perawat terbaik. Tidak perlu repot, Pak Ji. Aku bisa urus nenek sendiri. Aku pasti jaga nenek dengan baik. Jangan salah paham. Aku nggak pakai nenek buat tekan kamu. Aku akui. Dulu aku salah. Aku nggak pikirin perasaanmu waktu itu. Tapi mulai sekarang, aku bakal hormati pendapatmu. Kalau kamu merasa nggak nyaman, aku bisa pindah keluar. Biar villa ini buat kalian. Kenapa kamu lakuin ini? Yun Ruyan, kita udah bareng 5 tahun. Masa kamu belum mengerti? Enggak apa-apa. Aku tunggu kamu mikir matang. Tapi, kesehatan nenek yang paling penting. Kalau kamu setuju, aku bisa segera suruh orang jemput nenek sekarang. Iya. Aduh, Nona Yun. Akhirnya Anda pulang. Tuan muda akhirnya bisa tidur nyenyak. Dia susah tidur akhir-akhir ini. Iya. Tuan bilang tanpa Anda di sisinya, dia susah tidur. Obat pun udah nggak mempan. Orangnya di mana? Mencari aku ya? Aku cuma mau cek kamu udah tidur belum. Kenapa mau tidur bareng aku ya? Aku. Dasar mesum. Lepasin aku. Kumohon. Cuma semalam. Aku janji. Nggak bakal ngapa-ngapain. Ruyan. Selamat malam. Nona Yong. Oh. Paman Ma suruh dia tidur lebih lama. Aku berangkat kerja dulu. Oke. Ruyan, kompetisi desain fashion oleh Meishang. Kamu sudah daftar belum? Tentu saja. Itu mimpi tiap desainer. Tempat kehormatan idaman. Cuma 5 tahun sekali. Kesempatan langka. Aduh, dengan bakat Ruyan, juara pasti bisa dicapai. Ruyan, nanti traktir makan ya. Gampang. Yun Ruyan, pendaftaran desain kamu ditolak. Kenapa? Nggak ada kenapa-kenapa. Kompetisi desain Meishang hanya 100 perusahaan desain top nasional yang boleh ikut. Slot juga terbatas. Siapa yang bisa ikut dari kantor kita? Dan siapa yang nggak bisa, semua saya sebagai direktur yang tentukan. Su Wenwen, ini bukan perusahaan kamu sendiri. Sikapmu egois banget. Yun Ruyan, kamu kok bicara gitu ke Direktur Su?
2 slot kompetisi ini ada di tangan Direktur Su. Satunya pasti buat kamu. Satunya lagi bagaimana? Saya harus pikirkan baik-baik soal ini. Begini saja. Siapa di antara kalian bisa bikin Yun Ruyan berlutut dan minta maaf padaku? Kuota ini untuk dia. Kenapa? Nggak ada yang berani. Sebagai desainer, Kalian pasti tahu kesempatan ini sangat penting buat kalian, betapa pentingnya ini. Jika bisa terkenal di lomba desain, nilai kalian juga naik. Pak Su, biar aku saja. Yun Ruyan, minta maaf saja ke Direktur Su. Kalau aku juara satu lomba ini, aku bagi 30% hadiahnya ke kamu. Haruskah aku terima kasih padamu? Ah, nggak perlu. Mimpi aja terus deh. Mimpi aja terus deh. Yun Ruyan jangan kurang ajar ya. Orang nggak tahu malu kayak kamu selingkuhan masih bisa kerja di kantor. Itu semua karena Su bantu kamu. Kamu harusnya langsung sujud sama dia. Ucapin terima kasih atas bantuannya. Kalau kamu fitnah aku lagi, aku bakal urus sampai tuntas. Yun Ruyan, kalau bukan karena Kak Cuan lindungi kamu, kamu bukan siapa-siapa di sini. Kalau bukan karena kamu goda Kak Cuan, mana mungkin dia bisa tertipu? Menurutku, cewek murahan ini pasti pakai cara kayak gitu. Udah tidur sama banyak cowok kan? Aku dengar biaya obat neneknya dapat dari tidur sama cowok. Hahaha. Kamu ngomong terus soal cowok. Kenapa? Kurang laki-laki iri padaku. Manajer Su, dia memukulku. Kalau dia pukul kamu, pukul balik aja. Asal dia berani pukul kamu. Aku bakal usir dia dari perusahaan. Yun Ruyan, inilah akibat melawan aku. Yakin mau lawan aku? Manajer Su, lihat dia. Yun Ruyan, silakan ribut saja. Aku janji, besok kisahmu pasti muncul di headline. Nama burukmu bakal tersebar luas. Lupakan lomba desain. Aku bakal bikin kamu nggak bisa hidup di Jiangcheng. Ruyan, minta maaf aja sama manajer Su. Iya, Yun Ruyan. Minta maaf kan nggak masalah. Ribut terus gini nggak baik buat siapapun. Hajar dia. Su Wenwen, aku catat semua ini. Perusahaan jelek ini, siapa suka silakan tetap di sini. Aku nggak mau ikut lagi. Berhenti di situ. Satpam, tahan dia. Lepaskan aku. Lepas. Kamu kan hebat. Terus sombong aja. Lihat kan? Ini akibat lawan aku. Sekarang, kalian antri. Satu-satu tampar Yun Ruyan. Siapa paling bagus? Saya kasih posisi itu. Selain itu, satu tamparan bonus 10.000. Ngapain bengong? Ayo. Yun Ruyan, maaf. Berhenti. Lepaskan dia. Siapa yang lakukan? Bukan urusanmu. Orang ke sini, seret mereka pergi, hancurkan tangannya. Jangan, Bos Ji. Kak Cuan, ini markas Su Group. Kau mah nggak boleh gitu. Udah cukup, belum? Kak Cuan. Ruyan. 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 Aku... Jiming Chuan, mau apa sebenarnya? Sejak gadismu balik, nggak ada yang baik. Semuanya gara-gara kamu. Maaf. Lepasin aku. Kumohon, jauhi aku ke depan. Nona Yun, sendirian. Oma, ada sesuatu. Tolong bantu saya. Dengar-dengar, kamu dan Tuan Ji. Nggak lancar ya? Tuan Shen bercanda. Aku dan Jiming Chuan
Memang nggak ada hubungan apa-apa. Kelihatan kok. Kamu cuma keras kepala. Kalau nggak ada apa-apa, aku mau pergi dulu. Tunggu. Aku tahu Su Wen sering susahin kamu. Dia nggak kasih kamu ikut lomba desain Meisang. Jadi begini, kamu ke perusahaanku. Aku bisa bantu kamu. Tuan muda Shen sebaik itu. Cuma mau manfaatin aku buat lawan Ji Mingchuan ya. Maaf. Aku nggak akan kerja sama kamu. Tunggu. Kenapa aku nggak bisa tulus ngejar kamu? Halo? Nona Yunruyan, saya dari lomba desain busana Meisang staf kami. Selamat, kamu sudah daftar? Beneran? Aku lolos daftar lomba desain. Makasih. Yes. Jangan-jangan Shen Yifan? Halo Tuan Muda Shen. Lomba desain. Kamu ya daftarin aku ya? Gak nyangka kamu cepet banget. Makasih ya. Santai aja, hal kecil. Kamu bisa mulai kerja di kantor besok? Iya, gak masalah. Tapi aku mau jelasin dulu. Aku cuma buat lomba desain ini. Gak ada alasan lain. Oke, nggak masalah. Sampai ketemu besok. Tuan muda, Nona Yun belum resmi kerja. Normalnya kita nggak boleh daftarin. Biarin aja. Karena dia sudah tersenyum padaku. Kenapa aku nggak terus saja? Paman Ma, Ruyan udah pulang belum? Tuan muda sudah pulang. 2 hal yang kau urus, gimana hasilnya? Sudah beres. Nona Yun sudah berhasil daftar lomba desain Meisang. Kalau sudah bagus. Semoga dia lebih senang sekarang. Tuan muda, kau sudah usaha keras sekali. Nona Yun harus tahu. Lupakan saja. Dia pasti nggak mau ketemu aku sekarang. Ji Mingchuan tidak ada, Lab. Kemarin aku bicara seperti itu padanya. Ketemu lagi pasti canggung banget. Lagi ngapain? Bukan kamu. Kok jalannya nggak ada suaranya sih? Ayo sarapan. Aku nggak sarapan deh. Aku mau telat kerja. Kerja? Bukannya kamu baru resign? Oh, hari ini aku mulai kerja di perusahaan Shen Xiao. Perusahaan Shen Yifan? Iya. Dia itu nggak baik, jauhi dia. Aku tahu kok. Duduk sini makan, habis sarapan aku antar kamu langsung. Nggak usah. Dengar ya. Kemarin, aku nggak bisa kontrol emosi. Aku nggak seharusnya nyalain kamu soal itu. Jangan dipikirin. Nggak apa-apa. Kalau dipikir lagi, aku emang utang banyak sama kamu. Beneran aku nggak salah dengar. Pak Ji hari ini minta maaf ke aku. Bunga untuk wanita cantik. Seperti Nona Yun yang begitu cantik. Hanya mawar merah Corolla yang penuh pesona. Itu cocok untukmu. Sudah 5 tahun bersama Ji Mingchuan. Dia nggak pernah kasih aku bunga. Shen Yifan, apa maksudmu? Nggak ada maksud apa-apa. Nona Yun sekarang single. Aku berhak mendekatinya. Ngomong-ngomong Tuan Ji, sekarang kamu itu siapa? Di samping dia? Hah? Itu nggak perlu kamu urusin, Shen Xiao. Ya kan? Kalau aku nggak salah ingat, Tuan Muda Ji, kamu masih tunangan sama keluarga Su kan? Kamu makan punya sendiri, tapi lihat punya orang lain. Itu baru nggak pantas. Tapi masih mending dari Tuan Muda Shen. Kamu bisa hitung mantan kamu sendiri nggak? Setiap hari kayak merak jantan, pamer pesona kemana-mana. Nggak capek ya? Kamu? Itu. Kalian lanjut aja. Aku pergi dulu. Dengar ya Shen Yifan. Jangan sentuh Ruyan, dia milikku. Punyamu? Apa dia setuju? Menurutku kamu GR Ji Xiao. Di hatinya. Kamu selalu anggap dia alat. Kamu kira dia bakal cinta kamu? Itu juga bukan giliranmu. Oke. Kita bersaing adil saja. Lihat siapa yang bisa menangkan hatinya. Apa aku masih kurang baik? Mawar. Tas branded. Aduh, Paman Ma. Menurutmu cewek zaman sekarang suka apa? Tuan muda, mau bikin Nona Yun senang ya? Uhuk. Enggak kok. Cuma nanya aja.
Semua cewek suka bunga. Tapi yang penting itu niat. Niat. Tapi bunga mawar ya. Shen Yifan udah kasih duluan. Tas branded juga udah sering aku kasih. Suka yang romantis. Mungkin. Ajak Nona Yun kencan. Dapat ide. Paman Ma, ayo. Ruyan, aku cinta kamu. Ji Mingchuan, kamu demam? Enggak kok. Kerasukan setan? Kamu nggak suka aku kasih semua yang kusiapkan ini. Kamu tetap kamu. Jangan begitu lagi. Aku takut. Ruyan, ini pertama kalinya aku kejar cewek. Aku tahu, aku nggak kayak Shen Yifan yang disukai cewek. Sekarang aku beneran nembak kamu, tapi masih kurang greget. Tapi percaya sama aku, setiap kata yang kuucapkan ke kamu, semuanya tulus. Ruyan, beri aku satu kesempatan lagi ya. Siapa yang ajarin kamu semua ini? Kuno banget sih. Kamu nggak suka aku? Tunggu dulu. Aku belum selesai bicara. Kamu bilang aja. Aku bakal jadi pengganti orang lain lagi? Tentu saja enggak. Kamu ya kamu. Dari dulu aku cinta kamu. Kalau Su Wenwen gimana? Aku tumbuh bareng dia. Kami teman masa kecil. Aku salah kira persahabatan itu cinta. Sampai kamu datang. Aku baru ngerti perasaanku. Tenang aja. Urusan pernikahan keluarga Su akan aku bereskan. Lalu, kita gimana? Perempuan penggoda? Ma, kenapa ibu pulang tiba-tiba? Kalau aku nggak pulang, apa kau mau kasih keluarga Ji ke orang lain? Apa mau kasih ke orang lain? Aku cuma pergi jalan-jalan beberapa hari. Nggak nyangka kamu malah main sembunyikan wanita di rumah. Kalau bukan Wen kasih kabar ke aku masih belum tahu apa-apa. Kau masih anggap aku ibumu enggak sih? Aku sudah dewasa. Aku bebas memilih cinta. Merasa sudah mandiri ya? Nggak butuh ibumu lagi ya? Oke, aku pergi. Aku mau temui ayahmu di alam baka sekarang. Kalau ayahmu lihat kondisimu sekarang, dia bisa mati lagi karena marah. Bu, jangan buru-buru gitu dong. Aku nggak peduli. Hari ini kamu harus pilih antara dia atau aku. Pilih sekarang. Kalau bukan dia yang pergi, aku yang mati. Ma, kenapa sih harus begini? Kenapa Mama benci banget sama Ruyan? Apa sih salahnya dia? Apa kurangnya dia? Kenapa Mama selalu bela dia? Dia kasih Mama racun apa sih? Dia itu cewek yang tidur sama banyak cowok, perempuan nakal, penggoda. Ma, dia cuma mau harta keluarga Ji. Kenapa kamu belum paham sih? Dari siapa kamu dengar semua itu? Kamu. Tante, kita sama-sama perempuan. Kamu tuduh aku tanpa bukti, fitnah aku. Nggak keterlaluan ya? Lihat tuh, dia malah bantah. Kamu nggak pilih Wen, padahal dia cewek baik. Tapi tetap milih yang ini. Malah nempel sama cewek nakal itu. Kamu nggak malu sama keluarga Ji? Tante, sepertinya matamu sudah rabun. Kalau menurutmu Su Wenwen adalah gadis baik, cari dia saja jadi menantu. Jadi menantu keluarga Ji, aku sama sekali nggak minat. Dasar perempuan rendah. Ruyan. Berani-beraninya kau hina aku. Aduh. Ma. Kamu nggak apa-apa. Aku nggak pakai tenaga. Paman Ma. Panggil ambulans. Baik, Tuan Muda. Berani lawan aku ya? Aku nggak sengaja. Nggak usah ngomong apa-apa. Kamu pulang dulu aja. Dokter, gimana keadaan ibu saya? Sejujurnya, ibumu nggak ada masalah fisik. Kepalanya juga nggak luka, cuma ada panas dalam. Harus kurangin marah.
Mengerti. Terima kasih, dokter. Kak Chuan, gimana kondisi tante? Aku dengar ini gara-gara Yun Ruyan. Dia bikin tante masuk RS. Dia benar-benar keterlaluan. Kok dia berani nyakitin tante? Ibuku baik-baik saja. Mana mungkin nggak apa-apa. Lihat, tante masih belum sadar. Kak Chuan, kali ini kamu nggak boleh maafin dia si Yun Ruyan itu. Harus dituntut secara hukum. Kenapa aku dengar kamu malah ingin ibuku kenapa-kenapa? Mana mungkin? Aduh. Wen, kamu datang. Tante, Kamu sudah sadar. gimana perasaanmu? Aduh. Aku cuma pusing. Ma, kamu nggak terluka, jangan pura-pura. Kamu ini gimana sih? Aduh. Mama cuma pusing. Aduh, kepala pusing. Kak Chuan, kamu beneran demi wanita itu? Sampai nggak peduli tante? Kalau gitu aku panggil semua dokter periksa lagi aja. Nggak perlu. Sekarang aku jauh lebih baik. Bibi, ini semua gara-gara Yun Ruyan. Sial banget. Kenapa semua yang ketemu dia jadi apes ya? Iya. Dia malah bawa neneknya ke keluarga Ji. Cepat suruh Lauma. Usir tuh nenek itu dari sini. Keberuntungan keluarga Ji. Hampir habis disedot dia. Rubah licik ini. Jangan biarkan dia masuk rumah Ji lagi. Kalau bukan aku, aneh banget. Kalian yang jelas-jelas selalu bikin dia susah. Juga cari gara-gara sama dia, guys. Sekarang masih bisa nyalain semua ke dia. Kalian kira aku bodoh? Kamu anak durhaka. Mau bikin aku marah, ya? Bu, Anda membesarkan saya. Saya sangat berterima kasih. Tapi itu bukan berarti saya harus selalu nurut sama Anda. Saya juga nggak bisa seperti Anda. Egois kayak Anda. Membalikkan fakta. Kalau Anda tetap kayak gini, saya mending nggak lahir di keluarga Ji. Kamu. Kembalilah. Tante, Kak Chuan cuma lagi bingung. Asal Yun Ruyan benar-benar hilang. Dia pasti akan sadar nanti. Halo Paman Ma. Apakah Ruyan sudah pulang? Dia sudah pulang. Nona Yun datang menjemput neneknya. Barang-barangnya juga sudah dibawa. Silakan masuk. Tuan Shen, terima kasih sudah bantu nenek saya. Juga bantu cari tempat tinggal baru. Nggak usah terlalu formal sama saya. Oh iya, sebentar lagi lomba. Fokus saja persiapan lomba. Saya bakal atur orang urus nenekmu. Iya. Bos Ji, kamu udah jagain di depan gedung Shen selama 3 hari. Orang yang nggak tahu bisa aja kira Shen Group sudah kamu beli. Belum selesai ngomong nih, Pak Ji. Wanita itu memang harus dibujuk. Kalau beneran suka dia, harusnya jelasin langsung sama dia. Jangan jadi pengecut gitu. Itu bukan laki-laki sejati. Bukan urusanmu. Kemarin kamu udah gagal. Sekarang nggak boleh salah lagi. Tenang aja, Nona Su. Yun Ruyan, kamu habis. Kali ini aku bikin kamu sangat menderita. Kamu juga bakal ketinggalan lomba desain. Siap-siap menyesal seumur hidup. Aneh. Ini jalan pulang Ruyan yang biasa. Kenapa nggak ketemu juga? Ini tasnya Ruyan. Gawat. Halo Paman Ma. Cepat. Cepat cek CCTV di Xinhua. Mukanya masih polos banget ya. Siapa kamu? Tentu saja pria yang mau bahagiain kamu. Jangan gerak. Apa yang kamu kasih minum ke aku? Cuma buat senang-senang aja. Lepasin aku. Lepasin aku. Jangan pukul lagi. Aku nggak enak badan. Bawa dia pergi. Ruyan.
Sialan. Berani-beraninya kasih obat itu ke Ruyan. Ruyan, tahan dulu ya. Ruyan. Siapa aku? Astaga, apa yang aku lakuin semalam? Nggak bisa. Aku harus cepat pergi sebelum dia bangun. Kenapa? Udah pakai mau pergi gitu aja? Nggak kok. Aku udah selamatin kamu. Harusnya aku dapat imbalan dong. Kamu mau apa? Jadi pacarku. Nggak bisa. Ibumu pasti nggak setuju. Aku sudah tahu semuanya. Waktu itu ibuku pura-pura jatuh. Mau pakai cara itu. Biar kamu pergi dari keluarga Ji. Tenang aja. Kalau dia bully kamu lagi. Aku bawa kamu pergi dari sini. Kamu... Gawat. Lomba desain hampir mulai. Sudah telat. Masih ada setengah jam kan? Biar aku antar. Oke. Pegangan ya. Selanjutnya giliran dia. Kok dia belum datang? Mari kita sambut peserta nomor 10, Nona Yunruyan dari G Group. Apa Nona Yunruyan sudah hadir? Tak perlu tunggu lagi. Sepertinya dia tak akan datang. Jangan buang waktu semua. Cepat panggil yang berikutnya. Kalau begitu, mari kita sambut peserta nomor 11, Nona Su Wenwen dari Su Group. Tunggu. Aku peserta nomor 10, Yunruyan. Halo para juri. Saya peserta nomor 10 Yunruyan dari grup Shen. Mungkin Nona Yun terburu-buru, jadi salah bicara. Izinkan saya koreksi. Perusahaan yang Anda daftarkan adalah grup G. G Group. Halo para juri. Berikut inti desain saya untuk lomba ini. Idenya sangat unik. Ya, bagus juga. Bagian ini cukup oke. Ini lumayan. Bisa dipertimbangkan. Itu karya desain saya. Terima kasih juri atas perhatiannya. Yunruyan. Kenapa kamu ikut lomba ini? Kemarin malam kamu jelas-jelas... Tadi malam. Kamu goda Kak Cuan lagi ya? Kalau enggak, kenapa kamu bisa lolos seleksi? Bukan semua orang butuh Kak Cuan kamu kok. Kamu cuma pengganti. Kamu nggak layak naik. Siapa bilang pengganti nggak bisa naik? Yunruyan. Tapi, meski kamu ikut lomba, lalu kenapa? Tetap aja kamu nggak menang. Kenapa? Kak Cuan. Kak Cuan, lihat baju desainku. Inspirasinya masih dari kencan pertama kita. Gitu ya? Saya nggak. Kamu jemput aku ya? Yunruyan. Kamu ngapain? Kak Cuan, kenapa kamu masih bela Yunruyan? Padahal aku tunanganmu. Kamu tunggu di luar. Maaf, aku salah. Kak Cuan, maaf. Su Wenwen, aku ke kamu, itu cuma karena kita tumbuh bareng. Mereka bilang kamu calon istriku, jadi aku berusaha baik ke kamu. Tapi itu bukan cinta. Tidak, Kak Cuan. Kamu masih marah, kan? Lepaskan dulu. Tidak mau. Kamu nggak boleh cari Yunruyan. Sialan. Liu Qiang itu sampah. Hal kecil begini aja nggak bisa beresin. Jangan gagal lagi. Kali ini aku mau dia mati. Apa yang barusan kamu bilang itu benar? Aku sengaja buat si Wenwen marah. Jangan seriusin. Aku nggak peduli. Aku percaya.
Ngapain kamu? Banyak orang di sini. Aku mau semua orang tahu. Kamu milikku. Oh ya, Ya, kamu yang daftarin aku ke lomba desainer? ya, Kenapa nggak bilang aku? Aku pikir itu Shan Yifan. aku kurang pandai bicara. Tapi aku akan tunjukkan lewat tindakan. Aku sangat cinta kamu. Ji Mingchuan. Ji Mingchuan. Mingchuan, jangan takut-takutin aku. Mingchuan. Aku nggak apa-apa. Jangan nangis. Mingchuan, Ji Mingchuan. Ji Mingchuan. Bangun, please. Ruyan, jangan nangis. Mingchuan, kamu sadar? Kamu tahu nggak aku sangat takut. Mulai sekarang nggak boleh. Jangan lakukan ini lagi. Jangan. Jagain kamu tugas aku. Kak Chuan, kamu nggak apa-apa kan? Kenapa kamu terluka? Dasar perempuan sialan, hidupnya benar-benar kuat. Aku nggak apa-apa. Cuma butuh istirahat. Kak Chuan, kamu hampir kehilangan nyawa demi selamatin dia. Kamu terlalu nekat. Kamu itu CEO G Group. Dia siapa sih? Layak banget kamu korbankan nyawa. Cukup. Kok bisa kamu ngomong gitu? Demi Ruyan. Apa aja jadi berarti bukan urusan kamu ngomong di sini. Wen-Wen benar perempuan kejam ini cepat atau lambat akan hancurkan keluarga kita. Keluarga Ji akan hancur berantakan. Tante. Bu, ibu sudah sembuh. Karena perempuan kejam ini, kamu sampai terluka begitu parah. Ibu mana sempat pikirkan diri sendiri. Sekarang kamu putuskan hubungan sama dia sekarang juga. Jangan biarkan dia muncul lagi di depan saya. Kalau tidak, hubungan ibu anak kita selesai. Tante, kenapa Tante paksa Mingchuan seperti ini? Apa benar dia anak kandung Tante? Apa yang kamu omongin? Kalau kamu benar-benar sayang dia, harus hormati pilihannya. Bukan atur hidupnya. Urusan keluarga Ji, bukan urusan kamu buat ngomong. Mingchuan. Anakku. Pacar yang kuakui cuma Ruyan. Seumur hidup. Selalu begitu. Aku nggak setuju. Menantu keluarga Ji cuma Wen-Wen. Kak Chuan, jangan bikin Tante marah. Tante memang sudah sakit. Mama, kalau Mama tetap begitu, jangan paksa aku lagi. Saya keluar RS sekarang juga. Bawa Ruyan bersamaku pergi dari Jiangcheng untuk selamanya. Takkan muncul di depan Anda lagi. Mingchuan, jangan gegabah. Jangan emosi. Kamu anak durhaka. Aku tak bisa urus kamu lagi ya. Kamu mau bikin ibumu sakit hati ya. Tante. Bawa ibuku istirahat. Kamu beneran nggak mau lihat Bibi? Biarin aja dia. Ada dokter juga kok. Kamu mau demi aku putus hubungan sama keluargamu? Demi kamu. Apapun yang kulakukan layak. Oh, kamu pasti lapar. Aku beliin makanan dulu. Ya? Aduh, aku kesal banget. Anak cowok nggak bisa ditahan. Tante, bagaimanapun juga, Wen-Wen selalu dukung Tante. Tenang aja, menantu di hatiku. Cuma kamu. Paling parah, nekat aja dulu. Nekat aja dulu? Nona Yun, Kok kamu di sini? aku mau ajak kamu makan bareng, terus mau bilang, kamu juara satu babak awal lomba desain. Tak nyangka Ji Mingchuan masuk rumah sakit. Aku juara 1. Meski kamu nggak pakai makeup, hampir juga telat. Tapi, karyamu menangin juri. Aku harus cepat kasih tahu ini ke Mingchuan. Kok kamu sekarang peduli banget sama dia? Hah? Aku belum cerita. Aku sama Mingchuan udah jadian. Hah? Apa aku kalah sama dia? Kamu yang daftarin aku ke lomba desain kan? Saya kira asisten saya sudah urus semuanya. Ternyata telat satu langkah. Ini saja cukup buktiin Mingchuan lebih tulus dari kamu. Awalnya biar Ji Mingchuan kesal, makanya dekati Yun Ruyan. Pengen dia jadi cewek gua. Tapi sekarang, perasaan gua aneh banget.
Dia malah diam-diam ketemu cowok lain. Nanti harus gue tegur bener-bener. Biar dia tahu siapa pacarnya. Kenapa kamu keluar? Lukamu belum sembuh. Aku nunggu kamu lama di kamar. Tapi kamu nggak datang. Jadi aku cari kamu. Aku baru pergi 10 menit. Tapi aku juga kangen kamu. Ming Chuan, aku rasa kamu berubah. Berubah gimana? Kamu yang dulu. Selalu cemberut setiap hari. Seperti semua orang punya utang sama kamu. Itu karena sekarang aku sudah temukan orang yang benar-benar ingin aku cintai. Kamu belum ganti perban? Nggak apa-apa. Cuma luka kecil. Nggak bisa. Cepat ikut aku cari dokter. Aku cari dokter. Kamu tunggu di dalam dulu. Jangan. Aduh. Baiklah. Apa itu? Kak Chuan, kamu balik. Kenapa kamu di sini? Tante bilang kamu cedera. Butuh yang jagain. Cepet pergi. Kalau dia nggak pergi, aku yang pergi. Kalau Ruyan datang pasti nggak senang. Kak Chuan, nggak apa kau nggak cinta aku. Aku cuma mau jadi cewekmu. Asal kita udah tidur bareng. Ditambah ibu memaksa. Aku yakin kau bakal nikahin aku. Ruyan, aku nggak tahu dia di sini. Aku tahu. Pasti dia bikin onar lagi. Su Wen. Kalau kau ulangi lagi, jangan salahin aku kalau aku kasar. Kak Chuan. Gimana kalau pindah kamar? Oke. Yun Ruyan, kamu yang paksa aku. Kenapa? Kelihatan nggak fokus. Oh. Nggak apa-apa, aku cuma mikir. Kalau saja Su Wen dulu nggak ke luar negeri dan nggak bertingkah seperti itu, mungkin dia udah jadi istri Ji. Sudahlah. Nggak mungkin. Hah? Nggak ada kalau. Aku nggak akan nikahin dia. Baru setelah ketemu kamu, aku ngerti perasaanku ke dia. Cuma tanggung jawab aja, ya. Aku percaya kamu. Ruyan, Ya. aku nggak suka lihat kamu cemberut. Besok malam ada pameran desain. Bisa bantu aku dapetin tiketnya enggak? Uhuk, saya nggak mau rugi. Aku juga nggak bisa. Acuan. Lukamu belum sembuh. Sudah sembuh kok. Kamu nggak perlu temani aku. Lukamu masih belum sembuh. Malam ini ada kejutan buat kamu. Kejutan apa? Masuk aja lihat sendiri. Ayo lihat. Itu Bujang. Iya. Wow, dia legend di dunia desain. Dia juga idolaku. Kamu kenal dia dari mana? Bujang. Tuan Ji. Lama nggak ketemu. Ini tunanganku, Yun Ruyan. Tunanganku. Pak Ji pernah tunjukkan desainmu ke aku. Kamu berbakat. Terima kasih, Bujang. Bujang dikenal tegas. Aku tak nyangka dapat pengakuannya. Juga Ji Ming Chuan. Ternyata dia sudah atur semuanya untukku. Dengar kamu ikut kompetisi desain Meishang, butuh apapun bisa cari aku.
Siris, terima kasih banyak. Cukup traktir aku minum di pernikahan kalian. Pak Jiang. Pak Jiang, dulu aku pernah main ke tempat Anda. Nggak tahu Anda masih ingat aku nggak? Lupa. Pak Jiang, ayahku itu direktur utama grup Su. Sampai jumpa. Aku duluan ya. Oke. Pak Jiang. Apa hebatnya sih? Sok keren banget sih MPF. Kak Chuan, bukannya kamu janji aku cuma bisa jadi pendampingmu? Aku nggak bilang gitu. Aku tahu. Aduh! Jangan ganggu aku. Kak Chuan. Ruyun hebat. Harusnya aku di samping Jiming Chuan. Tapi tidak apa-apa. Aku bakal buat Jiming Chuan minta aku balik. Yun Ruyun, siap-siap saja. Pak, halo, tidak boleh masuk sini. Saya cari orang. Tidak boleh masuk. Yun Ruyun. Yun Ruyun keluar kau. Yun Ruyun. Yun Ruyun. Yunda Hai, kenapa dia datang? Aku temani kamu. Aduh. Saya bilang teman-teman, tolonglah kalian. Biarkan Yun Ruyan kasih saya uang sedikit. Saya benar-benar kelaparan. Kamu pacar gelap Pak Ji sekarang. Pasti nggak kekurangan uang segini. Beri ayah 10 yuan saja. Bisa makan mie semangkuk juga cukup. Ternyata selingkuhan. Pantas saja, Pak Ji nggak pernah akui pacar ke publik. Jahat banget cewek ini. Bahkan ayah sendiri nggak diurus. Kalian Yunda Hai, kau kecanduan judi sampai habiskan harta keluarga. Bahkan uang operasi nenek kau curi juga. Kau pakai buat berjudi. Kau juga ambil uangku. Uang yang aku kumpulkan bertahun-tahun. Sebenarnya kau mau apa? Maaf ya Ruyan. Dulu kamu salah paham sama ayah. Sebenarnya ayah peduli kalian. Aku cuma mau keluarga yang bahagia. Apa kau mau main trik lagi? Dengar ya, aku nggak punya uang. Bukan begitu. Ayah. Pak. Bukan mau minta uang. Cuma kangen kamu. Ingin ketemu. Kamu pikirin aku. Pikirin aku. Tapi kamu marah-marah di sini. Rusak reputasiku. Apa aku nggak peduli kamu? Apa aku mau gantiin dosamu? Tanggung dosa. Apa lagi trik dia? Nona Yun, tadi itu ayahmu? Nona Yun, dosa apa mau digantiin? no comment. Apa-apa? Mengganti tuduhan apa? Nona Yun. Yun Ruyan. Kamu habis? Ada apa? Cepat bicara. Kalau enggak, Ruyan bakal cemburu. Juga si Yunda Hai. Nggak tahu Oma udah selidiki sampai mana. Kak Chuan. Kita benar-benar nggak mungkin ya. Hal yang sama. Aku nggak mau bilang 2 kali. Aku tahu kamu benci aku. Benci aku dulu pergi gitu aja. Benci aku sakitin Yun Ruyan. Tapi kamu tahu aku. Kenapa bisa jadi begini? Semuanya gara-gara kamu. 5 tahun lalu. Saat aku mau nemuin kamu. Aku diserang. Aku diperkosa. Dan hari ini aku kayaknya lihat dia. Siapa? Yang rusuh di galeri hari ini. Cowok yang bikin masalah itu. Dia ayahnya Ruyan. Nggak mungkin. Kamu nggak percaya aku. Bukan begitu. Kamu tahu nggak? Setelah aku diperkosa waktu itu, aku nggak berani ketemu kamu lagi. Jadi aku pergi sendirian. Tapi tiap hari di luar negeri, aku selalu mikirin kamu. Aku nggak bisa lupain kamu. Saat aku akhirnya berani pulang, kamu sudah ada yang baru. Kak Chuan, kamu tahu betapa sakit hatiku? Nggak mungkin. Kok bisa begini? Tuan muda, orangnya sudah dibawa. Kak Chuan, aku takut. Tunggu di sini. Aku mau ketemu dia. Kamu Yunda Hai, ayahnya Ruyan?
Iya, aku. Kenapa? Kalian mau apa? Mau ngapain? Santai aja. Cuma mau tanya sesuatu. 5 tahun lalu, apa yang kamu lakukan pada Su Wenwen? Siapa Su Wenwen? Aku tidak kenal. Aku mau pulang. Tuan muda, ini video dari HP Yundahai. Guru, apa Anda tidak salah jalan? Ini bukan jalan ke grup G. Baru sadar sekarang. Sudah telat. Jadi, selama ini aku salah paham Su Wenwen. Juga karena aku, dia jadi dihina. Jangan lupa, aku ayah Yun Ruyan. Karena kamu ayah Ruyan, aku malah harus mukul kamu. Paman, bawa dia ke kantor polisi. Ayo, bangun. Kamu beneran mau bawa aku ke kantor polisi? Kamu melanggar hukum. Jiming Chuan, Bukankah kamu suka Yun Ruyan? kamu nggak bisa kirim aku ke kantor polisi? Kamu udah kriminal. Ruyan juga pasti setuju. Setuju. Hahaha. Ini juga diajarin Yun Ruyan ke aku. Diam. Aku nggak izinkan kamu fitnah anakmu sendiri. Ruyan memang pantas jadi putriku. Sampai CEO grup G saja bisa dia tipu. Hahaha. Ruyan nggak mungkin. Ruyan nggak bakal sakitin orang tanpa alasan. Lihat foto di HP-ku. Langsung paham. Yun Ruyan itu aneh. Sejak SMP dia tergila-gila sama kamu. Ngintipin kamu. Gambar wajahmu. Ada di foto pribadi di HP. Kalau nggak percaya, cek aja. Jadi Yun Ruyan menyuruhku memperkosa Su Wenwen. Hanya karena dia dan Su Wenwen sedikit mirip. Mau menggantikannya. Diam. Ruyan lakukan itu demi neneknya. Dia terpaksa bersamaku. Kalau begitu kenapa semua uangmu dia kasih ke aku? Kamu gila. Kamu gila. Hahaha. Aduh, Tuan muda. Kamu percaya omongannya? Ruyan bukan orang seperti itu. Iya. Aku juga rasa Nona Yun bukan orang seperti itu. Tapi aku berutang sama Su Wenwen. Ruyan. Acuan, kamu pulang. Kenapa nggak angkat teleponku? Kamu tahu nggak aku secemas apa? Duduk. Kamu kenapa? Ayo. Jiming Chuan, cepat ke rumah sakit. Wenwen bunuh diri. Apa? Oke, aku segera ke sana. Ada apa? Aku harus keluar sebentar. Tapi hari ini semifinal lomba desain Meishang. Kamu nggak nemanin aku? Begini, kamu pergi dulu. Aku segera nyusul, oke? Kak Chuan, kamu datang. Jiming Chuan, lihat sendiri. Wenwen udah cukup menderita karena kamu. Kalau dia nggak nyari kamu waktu itu, mana mungkin jadi begini? Kak, jangan lanjut. Jiming Chuan, kalau kamu benar merasa bersalah, nikahi Wenwen aja. Nggak bisa. Aku udah suka orang lain. Selain nikahin dia, yang lain bakal aku gantiin. Kalau aku minta keluarga Ji, gimana? Ji nggak bisa. Dia pasti nggak setuju. Tahanan itu sudah dibawa ke kantor polisi. Terus Yun Ruyan itu gimana? Dia yang suruh semuanya. Tangkap juga dia. Kamu tahu dari mana? Malam itu dia bilang ke aku. Katanya disuruh anaknya. Kakak sudah lapor polisi. Biar polisi tangkap Yun Ruyan. Kali ini, kakak pasti bikin dia bayar. Tadi kamu keren banget. Desainmu menurutku pasti bisa juara 1. Pajang, terima kasih pujiannya.
Pak Ji, selera Anda bagus. Aku mau kamu jadi muridku. Mau nggak? Serius, aku sangat mau. Polisi, kamu Yun Ruyan, ikut kami sebentar. Ada apa ini? Pak Jiang, mana Ruyan? Guru Jiang, mana Ruyan? Dia dibawa polisi. Nggak nyangka Suming gerak secepat itu. Aku tetap telat. Apa rencana Tuan Muda? Ikuti hukum aja. Kalau ternyata benar itu Nona Yun? Nggak mungkin. Aku percaya dia. Tapi aku juga bingung harus gimana. Haha. Tuan Muda susah payah baru bisa jujur sama Nona Yun. Haha. Aku suruh ayahku memperkosa Su Wenwen. Cuma bercanda. 5 tahun lalu aku bahkan nggak kenal dia. Mana mungkin aku lakuin hal sejahat itu? Mungkin ini rencana Su Wenwen. Ruyan, Achuan. Achuan, tenang, aku di sini. kamu percaya aku yang lakuin? Kamu pacarku. Aku hanya percaya kamu. Jangan nangis. Waktu kita nggak banyak, ceritain semua yang kamu tahu ke aku. Biar aku siap-siap. Kalau aku bilang, semua ini mungkin rencana Su Wenwen, kamu percaya? Aku percaya. Makasih. Tenang aja. Biar aku yang urus. Tapi aku juga mau bantu kamu. Nggak mau nunggu aja di sini. Sketsa desainku, juga kuas gambar. Kalau kamu, fokus aja siapin final. Jangan kepecah pikiran ya. Baru aja semifinal selesai. Kamu yakin aku bisa lolos? Yakin. Terima kasih atas semua yang udah kamu lakuin. Harusnya aku yang makasih. Kalau bukan karena aku, kamu juga nggak akan jadi target Su Wenwen. Sejak ayahku meninggal mendadak, tiap hari aku seperti zombie. Hidup cuma karena beban tanggung jawab. Tapi sejak ketemu kamu, hatiku baru hidup lagi. Aku juga beruntung bisa ketemu kamu. Pengacara Tuan Muda bilang, situasi sekarang nggak menguntungkan buat Nona Yun. Kita juga nggak punya bukti buat buktikan dia nggak bersalah. Dan lagi, Nona Yun udah trending di medsos. Nggak tahu siapa yang bocorin soal Nona Yun. Sekarang opini netizen berat sebelah. Hampir semua hina Nona Yun. Bahkan ada yang bilang mereka usul cabut hak Nona Yun ikut lomba. Hapus dari trending topik. Juga hubungi panitia acara. Oke. Ruyan, tunggu aku jemput pulang. Kak Chuan, kamu datang. Udah puas main belum? Kalau sudah, lepaskan Ruyan. Kak Chuan, apa maksudmu? Kesalahan terbesarmu. Selalu salahkan semuanya ke Ruyan. Tapi Ruyan nggak begitu. Aku sudah begini. Kenapa kamu masih curiga sama aku? Sebenarnya kamu maunya apa? Apa? Kecuali kamu izinkan aku jadi istri Ji. Sudah ku bilang. Selain itu, semuanya oke. Kalau gitu aku mau Yun Ruyan mati. Yun Ruyan, semua ini salahmu. Kalau enggak, aku udah nikah sama Ji Ming Chuan. Yun Ruyan itu putrimu. Kamu benar-benar mau dia masuk penjara? Apa maksudmu? Aku cuma bicara jujur. Berapa Su Wenwen bayar kamu? Aku kasih 3 kali lipat. Mau tipu aku? Jangan kira aku gampang ditipu. Kayaknya Yun Dahai sulit dihadapi. Harus cari cara lain. Tuan Muda, Su Wenwen menolak tanda tangan surat perjanjian damai. Kalau kasus dibuka, Nona Yun akan bahaya. Aku tahu. Maaf, Ruyan. Pak Ji, ada apa? Lepaskan Ruyan, sebutkan syaratmu. Hahaha, cepat tanggap.
Pertama, nikahi Wen. Kedua, sebisa mungkin bantu grup Su. Oke, semoga Pak Su pegang janji. Hari ini Pak Ji juga harus umumkan rencana pernikahan. Tentu saja. Tuan muda, benar-benar mau ikut kata si rubah tua itu? Sekarang kelihatannya aku tak punya pilihan lain. Final lomba desain Xiangmei mau mulai. Aku tak bisa biar Ruyan kelewat. Tapi kalau tuan muda nikahi Su Wen, bagaimana dengan Nona Yun? Terus cari buktinya. Suruh orang ikuti Su Wen. Baik. Cuan. Aku sudah baik-baik saja. Kak Cuan. Yun Ruyan, aku dan Kak Cuan akan tunangan. Pergi jauh dari aku. Tapi, kalau kamu mau datang ke nikahan kami, boleh aja kok. Apa yang dia bilang? Bener nggak? Bukannya kamu harus coba gaun pengantin? Buruan coba deh. Ya Kak Cuan. Kan aku udah bilang, posisi Nyonya Ji itu punyaku. Dan juara satu lomba desain. Itu juga buatku. Ruyan. Jangan minum lagi. Jangan urusin aku. Udah nggak ada. Dia nggak mau aku lagi. Aku mau kamu. Tuan Shen, apa yang baru saja kamu bilang? Aku anggap tidak dengar. Aku benar-benar tidak paham apa bagusnya Ji Mingchuan. Dia mau nikah sama orang lain. Kamu masih belum bisa lupakan dia? Mingchuan bukan orang seperti itu. Sekarang aku nggak punya bukti sama sekali. Buat buktikan aku nggak bersalah. Bahkan ayahku sendiri ikut tuduh aku. Pasti ada transaksi antara Mingchuan dan Su Wen. Sekarang yang paling penting adalah lomba. Yun Ruyan, semangat! Kamu bisa. Ji Mingchuan. Aneh. Tadi jelas aku melihatnya. Kenapa dia bisa di sini? Maaf Ruyan. Sebelum semuanya selesai, aku tak mau kamu terluka lagi. Halo, saya cari penanggung jawab kalian. Nona, Anda tidak boleh masuk. Oke, saya tunggu di sini. Bukankah kamu juara pertama babak awal? Kenapa? Didiskualifikasi ya? Kok dia tahu? Yun Ruyan, kalau aku jadi kamu, aku malu banget di sini. Tentu saja aku bukan kamu. Kamu bahkan membahayakan nyawa orang. Kamu? Ribut apa sih? Guru Jiang. Ruyan, kenapa kamu di sini? Pagi ini aku dapat info dari panitia. Katanya aku dicoret dari lomba. Aku kesini mau minta penjelasan. Siapa yang kasih kabar? Pak Jiang, Nona Yun ini dilapor plagiarisme. Didiskualifikasi. Plagiat? Buktinya mana? Desain yang kau setor ke semifinal. Dilapor plagiat orang. Penuduh juga kasih desain aslinya. Pelapor itu Su Wen ya? Aku cuma bilang fakta. Plagiat pantangan besar di desain. Pak Jiang, saya minta pemeriksaan ulang. Justru Su Wen yang curi naskahku. Nama saya ada di halaman judul. Menganggap aku bodoh. Nama yang jelas. Tentu saja saya akan merobek halaman judul. Berbohong. Tidak ada halaman judul sama sekali. Tidak mungkin ah. Guru Jiang Tuan Xiang.
Xiangzong orang-orang yang rusak moral seperti ini. Saya mengajukan permohonan untuk membloknya di seluruh industri. Memblokir, Anda harus menjadi orang yang akan dilarang, bukan? Apa yang Miss Su katakan? Kalau begitu, Aku percaya Ruyan, dia tidak akan menyalin. Ruyan sebelum menyerahkan pertandingan, baru saja tunjukkan draft desainnya. Buku desain Miss Su persis sama dengan Yun Ruyan. Saya ingin bertanya kepada Nona Su, kenapa pasti? Afirmasi. Pasti Yun Ruyan mencurinya. Langkah pertama, kesuksesan. Saya menggunakan pena lenyap khusus. Pada setiap naskah desain, semuanya ditulis dengan kata Ruyan. Ambil saja lampu pena ini dan bersinar. Anda bisa tahu benar atau salah. Tidak mungkin, dia pasti mengadakannya. Tapi bagaimana jika itu benar? Ini milikku. Saya tidak mengizinkan Anda mengambil foto Kak Chuan. Karena itu milikmu. Kalau begitu jangan takut difoto. Bagaimanapun aku tidak mengakuinya. Tidak ada yang bisa Anda lakukan. Itu dia. Dialah yang mencuri draft desain saya. Saya bertanya kepada Guru Jiang. Tuliskan nama Anda di setiap halaman dengan pena menghilang. Letakkan kembali secara diam-diam. Yun Ruyan, kamu sangat jahat. Kak Chuan, aku sangat takut. Nona Su sangat pintar. Anda menebak semua ini dengan benar, Tuan Xiang Guru Jiang. Jika itu plagiarisme, apakah itu akan dipekerjakan oleh industri desain fashion dan tidak pernah bisa dipekerjakan? Ya, aku akan menunjukkan video kepada kalian semua. Ini semua disintesis oleh Yun Ruyan. Guru Jiang Tuan, Xiang, Anda harus mempercayai saya. Saya adalah wanita tertua dari keluarga Su. Tidak seperti Jalang Ruyan ini. Penampilan Anda yang takut sangat menyedihkan. Setiap langkah ini telah saya rencanakan. Hanya menunggumu untuk mengambil umpan. Benar saja tidak mengecewakanku. Tuan Xiang, masalahnya sudah sangat jelas, bukan? Yakin Xiang selalu orang yang cerdas. Saya harap masalah ini segera diselesaikan. Jangan menunda kemajuan permainan. Baik. Itu akan merepotkan Tuan Xiang. Seperti yang diharapkan, Ruyanku sangat hebat. Sungguh hebat. Guru Jiang, aku punya sesuatu yang ingin aku tanyakan padamu. Baik, datanglah ke kantorku. Kak Chuan, aku tunanganmu. Saya ingin terus bermain. Bisakah kamu membantuku, Saudara Chuan? Kak Chuan. Tidak mungkin aku berjanji untuk menikah denganmu. Anda juga berjanji untuk tidak memprovokasi Yun Ruyan lagi. Kau melanggar janji. Ji Mingchuan. Yun Ruyan, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kau yakin? Guru Jiang, aku ingin pergi ke luar negeri bersamamu. Pelajari lebih banyak menjadi seorang desainer yang terkenal seperti Anda. Ruyan, aku sangat senang kau mengatakan itu. Tapi Tuan Ji, apakah dia akan setuju? Jika dia mencintaiku, dia akan mendukungku. Dukungku untuk mengejar impianku. Mungkin dia sama sekali tidak peduli dengan ini. Lagi pula dia sudah punya tunangan. Ruyan, Tuan Ji sangat mencintaimu. Aku bisa melihatnya. Nona Su, bagaimana dengan uangnya? Anda tidak akan berbalik dan menolak untuk mengakuinya, bukan? Bukankah aku memberimu 3 juta? Hanya uang yang sedikit itu. Aku kehilangan semuanya dalam beberapa hari. Sangat beruntung, berikan 5 juta lagi. Kau gila. Tidak memberikannya. Tidak apa-apa jika Anda tidak memberi. Kemudian aku akan mengumumkan apa yang kamu lakukan kepada publik. Baik, aku memberikannya kepadamu. Tapi ini terakhir kalinya. Anda tidak diperbolehkan mengganggu saya lagi di masa depan. Itu pasti. Aku akan pergi dulu. Berikan aku lautan awan itu sesegera mungkin. Benar saja, ayah dan anak perempuan adalah jahat sama. Bangun, Ruyan. Bangun. Jangan bergerak. Aku bisa kau lepaskan aku. Kau lepaskan aku. Berhenti berani. Mereka semua sangat mabuk. Berjalan. Semuanya diatur sesuai dengan harapan Anda. Kak Chuan, aku membuatkanmu sesuatu yang enak. Aku bilang aku tidak akan makan, kau menjauh dariku. Aku sangat sibuk. Anda hanya memikirkan Yun Ruyan, bukan? Sayang sekali, dia mungkin sudah melupakanmu sekarang. Berbaring di tempat tidur dengan Shen Yifan. Apa maksudmu, ah?
Lihat, hanya aku yang paling mencintaimu. Ji Mingchuan kamu? Yun Ruyan. Ruyan, dengan siapa kamu tadi malam? Aku... Kenapa kamu tidak menunggu aku bersamanya, hanya bersamanya? Aku tidak bisa tanpamu. Aku tidur sendirian. Sungguh... Ruyan, aku merindukanmu. Lagi pula kamu yang punya tunangan sekarang. Bukankah? Kamu percaya padaku? Aku beberapa hari ini pemantauan diinstal di ponsel Su Wenwen, juga diam-diam mengirim seseorang untuk mengikutinya. Mengetahui bahwa dia bertemu dengan Yun Hai beberapa hari yang lalu. Tapi Su Wenwen ini terlalu berhati-hati. Sampai sekarang, tidak ada bukti arah yang tersisa. Dia pasti datang ke Su Wenwen untuk meminta uang. Bisakah dia meminta uang untuk pertama kalinya? Akan membutuhkannya untuk kedua kalinya, Su Wenwen tidak akan selalu diancam olehnya. Jadi... Maksudmu, dia akan mengirim seseorang untuk menghancurkan Yun Dahai. Baik, aku mengerti. Saya akan terus mengirim orang untuk mengikutinya. Baik. Ruyan, aku sangat merindukanmu, Kamu sekarang tunangan Su Wenwen setelah semua. Tunggu sampai semuanya selesai. Tiba-tiba. Bergerak cepat. Apa yang dilakukan? Kak Chuan, ini semua yang digunakan oleh jalang Yun Ruyan itu sangat kotor. Letakkan semuanya dan keluar. Su Wenwen, Anda belum menikah dengan keluarga Ji. Tidak ada hak untuk menyentuh barang-barang di kamarku. Su Wenwen, saya tidak bisa makan tahu panas dengan terburu-buru. Anda harus mengerti kebenaran ini. Kak Chuan, mengapa Anda membawa jalang Yun Ruyan ini pulang? Jelas aku tunanganmu. Ji Mingchuan, Wenwen adalah tunanganmu. Apakah Anda memilikinya di hati Anda? Tidak ada. Ji Mingchuan, apakah kamu memiliki aku sebagai ibu di matamu? Tante. Kamu jalang keluar dari rumah Ji dengan cepat. Ingin aku pergi? Saya khawatir putra Anda tidak setuju. Kau, Ji Mingchuan, Anda harus membuat keluarga kami gelisah. Apakah kamu yang bahagia? Bibi, jangan seperti ini. Wenwen terlihat tidak nyaman. Karena kata-kata saya tidak diterima di sini. Kalau begitu aku harus datang menemanimu di hari lain. Jangan pergi, aku akan mendukungmu. Aku akan mendukungmu untuk pergi. Ini juga wanita jalang yang pergi. Tidak apa-apa, Bibi. Karena saudara Chuan mengidentifikasi bahwa Yun Ruyan. Kalau begitu aku harus memenuhi mereka. Hanya saja saya mendengar bahwa Nona Yun masih memiliki catatan kriminal. Hei, Su Wenwen, Anda masih ingin mengancam saya dengan ini? Lihat baik-baik sendiri. Su Wenwen menginstruksikan saya. Semuanya itu semua palsu. Ini semua palsu. Bagaimana dengan yang ini? Asalkan kamu melakukan apa yang aku katakan, menjebak Yun Ruyan ke penjara. Aku mengancam Ji Mingchuan untuk menikahiku lagi. Dibayar 3 juta. Itu semua palsu. Yun Ruyan, kau menjebakku! Kamu menjebakku! Buktinya ada di sini. Beraninya kamu berbicara keras. Su Wenwen, kamu tidak bisa melarikan diri kali ini. Seseorang yang datang kirim dia ke kantor Mama. Kau lihat baik-baik. Itulah yang kamu sebut gadis baik. Su Wenwen. Kakak kamu datang untuk menyelamatkanku. Aku tidak mau masuk penjara. Orang-orang Ji Mingchuan telah mengawasi kasus ini. Buktinya kuat. Bagaimana Anda ingin saya menyelamatkan Anda? Betapa kejamnya dia. Bukan seperti kamu tidak tahu. Aku tidak peduli. Kau harus menyelamatkanku pula. Kalau tidak, aku akan memberitahu Ji Mingchuan. Apa yang kau katakan? Kau katakan lagi coba. Tidak peduli berapa banyak Anda berbicara omong kosong. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Tidak akan. Aku tidak akan berbicara omong kosong. Ji Mingchuan, kau memaksaku. Mari kita bertepuk tangan dengan hangat. Selamat datang di Meishang Fashion Design Competition tahun ini, tempat pertama Nona Yun Ruyan. Halo semuanya, saya Yun Ruyan. Undang tamu misterius, penghargaan untuk Miss Yun Ruyan. Tamu misterius. Siapa? Tidak mendengar?
Nona Yunruyan yang cantik. Senang bertemu denganmu. Acuan, kenapa kamu di sini? Bagaimana bisa aku tidak datang? Acuan, Guru Jang akan ke Prancis. Aku akan pergi bersamanya. Ke luar negeri. Aku tidak diizinkan. Kita akan menikah. Tapi aku sudah berjanji padanya. Kapan? Setelah saya keluar dari biro. Jadi Anda bahkan tidak berencana untuk mendiskusikannya dengan saya. Hari ini datang untuk memberitahu saya. Bukan itu maksudku. Apakah kamu harus pergi? Bahkan jika Anda kehilangan saya. Tidak. Ini tidak bertentangan dengan bersamamu. Aku tidak setuju. Aku tidak peduli. Aku harus pergi. Ruyan, tahu aku harus membiarkanmu pergi. Biarkan Anda mengejar impian Anda, tapi aku enggan. Tunggu Acuan kembali. Aku akan berbicara dengan dia lagi. Dia pasti bisa mengerti saya. Acuan, kamu sudah kembali. Kau siapa? Bibi, lari. Mingchuan, pergi dan selamatkan Yunruyan. Pergi dan selamatkan cepat. Ruyan. 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 Paman Ma. Paman Ma. Panggil dokter, panggil ambulans. Paman Ma. Orang tidak lari jauh. Cepat kejar. Ruyan. Ruyan. Hah, keberhasilan tidak cukup, kegagalan tidak cukup. Mereka semua tertangkap. Tidak diizinkan bergerak atas. Ruyan, cepat bangun oke? Aku tidak bisa tanpamu. Ruyan. Aku sangat takut kehilanganmu. Takut kehilanganmu. Bukankah saya baik-baik saja? Su Ming sudah ditangkap. Dia mengakui semua kejahatannya 8 tahun lalu. Dialah yang membunuh ayahku. Kamu masih punya aku. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya mengalahkan ayahmu, tapi kalah kepadamu. Kamu yang terlalu serakah. Biarkan keluargaku sendiri. Tidak ada gunanya memohon padaku. Hukum adalah tolok ukur penilaian. Semuanya sudah berlalu. Aku benar-benar minta maaf. Akulah yang mengkhianati janji. Tuan Ji memintaku untuk menjagamu dengan baik beberapa hari yang lalu. Kemudian dalam hal ini, jadi apa yang saya katakan padamu? Apa katamu? Acuan, kamu berjanji padaku akan pergi ke luar negeri. Kalau begitu, kamu tidak takut aku menyukai orang lain? Takut. Tapi aku lebih takut kamu tidak bahagia. Saya tahu bahwa desain adalah impian Anda. Aku tidak ingin menahanmu. Anda memiliki kebebasan Anda. Lalu jika aku membiarkanmu menyerah pada Ji, apakah kamu mau? Aku akan melakukan apapun untukmu selama yang kau inginkan. Aku akan memberikannya kepadamu dengan sekuat tenaga. Ji Mingchuan, maukah kamu menungguku? Aku tidak ingin menunggumu di negara ini. Aku ingin bersamamu pergi ke Prancis.
Yun Ruyan, maukah kamu menikah denganku? Aku mau